pemain naturalisasi atau pemain diaspora kita, diaspora ya, yang untuk diusulkan menjadi warga negara Indonesia. Kevin Dix kemarin teman-teman pasti sudah tahu, ada juga Noah, ada Estella ya, dua pemain putri. Tapi terutama untuk Kevin Dix ya, bagaimana PSSI dan ketua Kemenpora juga ingin cepat-cepat untuk bisa Kevin Dix ini diambil sumpah setelah melalui DPR RI tentunya, Komisi 10 dan Komisi 3. PSSI proses striker naturalisasi, ada dua kandidat yang paling mungkin gabung Timnas Indonesia. Jadi jika pemain ini dipilih, nah dia juga bisa memberikan solusi bagi timnas kita dalam urusan menciptakan peluang, creating chances. Karena kita jangan cuma fokus dengan produktivitas dari para pemain kita yang bermain di depan, tapi dari jumlah peluang. Jumlah peluangnya juga minim. Jika jumlah peluangnya minim, gimana caranya mau mencetak banyak gol? Jadi kita perlu juga pemain yang bisa bermain di depan, yang bisa create chances. Ragnar dan Strike, Marcelino, Dimas Derajat, Hoki Caraka, atau pemain-pemain lain yang diberikan kesempatan, punya etos kerja yang luar biasa. Tapi untuk creating... Dalam upaya memperkuat Timnas Indonesia, PSSI terus melanjutkan proyek naturalisasi dengan fokus pada posisi striker. Posisi penyerang memang menjadi perhatian khusus karena Timnas Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Menurut Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, pihaknya kini tengah mencari sosok striker naturalisasi yang bisa diandalkan. Striker kita masih dalam proses, kata Yunus kepada awak media. Ada dua nama kandidat yang sedang menjadi sorotan, yaitu Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Keduanya diharapkan dapat segera menjalani proses naturalisasi dan bergabung ke Timnas Indonesia. Ole Romeni adalah pemain asal FC Utrecht yang menjadi salah satu target naturalisasi PSSI. Ole juga sudah saling follow dengan Erick Thohir di Instagram. Ia memiliki garis keturunan Indonesia melalui neneknya yang berasal dari Sumatera Utara. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, Ole Romeni diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi lini depan Timnas Indonesia. Kandidat kedua adalah Mauro Zelstra, penyerang muda berdarah Bandung Belanda yang saat ini memperkuat Volendam U21. Ia dikabarkan bahkan telah mengirimkan berkas-berkas terkait proses naturalisasinya ke PSSI, menunjukkan keseriusannya untuk membela Timnas Indonesia. Skill serta ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi kandidat yang menjanjikan untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia di masa depan. Dengan adanya dua kandidat yang memiliki potensi tinggi ini, para penggemar sepak bola Indonesia berharap salah satu atau bahkan keduanya bisa segera merampungkan proses naturalisasi. Striker yang mumpuni diharapkan mampu memperbaiki produktivitas gol Timnas Indonesia, terutama dalam menargetkan lolos Piala Dunia 2026. Gerak Satset diperlihatkan PSSI untuk memperkuat armada tempur Timnas Indonesia besutan Sintayong. Abis Kevin Dix terbitlah striker anyar. PSSI melalui sang sekjen, Yunus Nusi, memastikan Timnas Indonesia akan terus menjalankan proyek naturalisasi. Dan target yang ingin direalisasikan ialah memberikan Sintayong seorang striker baru. Seperti diketahui, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Kevin Dix, Estella Lupati, dan Noah Leatomu dipastikan telah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna. Setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI ini, proses naturalisasi Kevin Dix dan dua calon pemain Timnas Wanita Indonesia ini bakal dilanjutkan ke Sekretariat Negara. Kemudian nantinya akan ada surat keputusan Presiden Kepres dan setelah itu bakal dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun masih ada beberapa proses yang bakal dijalani oleh Kevin Dix, Estella, dan Noah. Akan tetapi, proses naturalisasi Kevin Dix ini bisa dibilang berjalan dengan mulus. Hal ini karena pemain yang tengah berkarir di klub Liga Denmark, FC Copenhagen tersebut diharapkan bisa segera membela Timnas Indonesia. Apalagi dalam waktu dekat ini, Timnas Indonesia bakal kembali menjalani perjuangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix diharapkan bisa tampil dalam laga melawan Arab Saudi, sehingga proses naturalisasinya pun dikebut.
Bahkan PSSI mengaku pengambilan sumpah WNI Kevin Dix bakal dilakukan di Denmark pada tanggal 7 November tahun 2024, karena saat ini sang pemain masih fokus membela timnya. Dengan proses naturalisasi Kevin Dix ini, PSSI pun tak tinggal diam. Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI bakal tetap melakukan proses naturalisasi. Sekjen berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi selanjutnya yakni pemain berposisi striker. Ya, kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses, ujar Yunus Nusi. Terkait nama pemain berposisi striker yang masuk dalam proses naturalisasi ini, Yunus mengaku belum bisa mengumumkannya. Hal ini karena PSSI pun masih memiliki beberapa hambatan untuk mencari-cari pemain berposisi striker ini. PSSI sebelumnya juga telah mengaku bahwa pihaknya sangat kesulitan mencari pemain berposisi striker untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka kesulitan menemukan striker hebat baik dari pemain keturunan maupun lokal. Namun, saat ini pihaknya sering mendapat beberapa rekomendasi dari sana-sini dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bakal proses nantinya. Kami mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena ya memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker, kata Yunus Nusi. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sana-sini dan Ketua Umum yang proses, ucapnya. Yunus mengatakan apabila sudah pasti proses naturalisasi pemain berposisi striker tentu akan langsung dilaporkan ke Kemenpora nantinya. Pasti akan kita laporkan ke beliau, Menpora Dito Aryo Tejo, tuturnya mengakhiri. Sebelumnya, dua penyerang sempat dihubungkan dengan timnas Indonesia, yaitu oleh Romeni dan Mauro Zelstra. Yunus juga menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menerima sejumlah rekomendasi nama yang dipertimbangkan. Erick akan kembali memimpin proses seleksi pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa rekomendasi, dan Ketua Umum yang akan melanjutkan prosesnya, ujar Yunus Nusi. Salah satu perbedaan signifikan dari timnas Indonesia era Sintayong adalah bersinarnya para pemain keturunan. Timnas Indonesia, saat ini hampir 50% diisi oleh para pemain keturunan berdarah Indonesia, atau yang biasa disebut pemain diaspora. Pemain diaspora sendiri merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya. Kualitas tidak pernah berbohong, para pemain diaspora sukses memberikan kontribusi besar untuk negara asalnya, Indonesia. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along.